Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Di video kali ini, kami kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Idewa Made Purdiante, yang kedua Maujatul Husna, dan yang ketiga yaitu Nurah Madina. Kelompok kami akan membawakan materi tentang men-skor dan menilai. Ya, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang pengertian men-skor. Pemberian skor atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban-jawaban dari soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor itu merupakan tindakan kuantitatif terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tester dalam suatu hasil tes. Cara men-skor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal-soal tes yang dipergunakan. Apakah tes itu berbentuk tes objektif ataukah tes non-objektif? Dan biasanya pada tes-tes objektif, setiap jawaban yang benar akan diberikan skor 1, dan untuk jawaban yang salah akan diberikan skor 0. Lalu selanjutnya ada teknik dalam men-skor tes non-objektif. Soal-soal bentuk uraian, jika direncanakan dengan sangat baik, maka akan sangat tepat untuk dapat menilai proses berpikir seseorang, serta menilai kemampuannya dalam mengekspresikan buah pikiran. Namun, kelemahan yang sering dirasakan penggunaan soal-soal bentuk uraian ini antara lain seperti terbatasnya lingkup pelajaran yang dinilai dan sulitnya mengoreksi jawaban dengan objektif. Lalu ada teknik-teknik men-skor tes objektif. Yang pertama ada teknik fill in dan completion atau tes isian dan melengkapi. Yang kedua ada true false atau tes benar salah. Yang ketiga ada multiple choice atau tes pilihan ganda. Yang keempat ada matching atau tes menjodohkan, dan yang terakhir nomor 5 ada tes jawaban singkat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik men-skor tes non-objektif atau SI. Adapun teknik-tekniknya sebagai berikut. 1. Nilailah jawaban-jawaban soal esai dalam hubungannya dengan hasil belajar yang sedang diukur. Yang kedua, untuk soal-soal lisan dengan jawaban terbatas, berilah jawaban skor dengan poin metode. Gunakan pedoman jawaban sebagai petunjuk. Tulislah terlebih dahulu pedoman-pedoman jawaban untuk setiap soal dan tentukan nilai skor setiap soal. Yang ketiga, untuk soal lisan dengan jawaban terbuka, nilailah dengan rating method. Gunakan kriteria tertentu sebagai pedoman penilaian. Yang keempat, soal-soal esai menurut jawaban yang terbuka dan bebas sehingga seringkali tidak memungkinkan untuk menyiapkan pedoman jawabannya. Oleh karena itu, biasanya pembuat tes menilai jawaban dari kualitas jawabannya. Yang kelima, ada evaluasi semua jawaban siswa, soal demi soal dan bukan siswa demi siswa, untuk menghindarkan halo efek. Yang keenam, evaluasilah tanpa mengetahui identitas peserta didik yang mengerjakan soal tersebut. Yang terakhir, yang 7, bila memungkinkan, mintalah 2 atau 3 orang guru yang mengetahui masalah itu untuk menilai tiap jawaban. Yang pengertian menilai. Skor adalah angka yang menunjukkan jumlah jawaban yang benar dari sejumlah butir soal yang membentuk tes. Jika pada tes dengan 30 butir soal, skor 25 menempatkan siswa pada kelompok yang berhasil mencapai 83% tujuan instruksional. Tetapi skor 25 yang diperoleh dari tes dengan 50 butir soal, tingkat pencapaian tujuan instruksional hanya sebesar 50%, dan hanya 25% pada tes dengan 100 butir soal. Angka-angka presentase ini menunjukkan nilai skor tersebut dalam kaitan dengan seluruh tes yang disajikan nilai atau grade. Dengan demikian, angka adalah yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan instruksional yang dicantumkan dalam keseluruhan tes. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya jelaskan, yaitu prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, prinsip penilaian itu adalah penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, didasarkan atas sampel prestasi yang cukup banyak, baik macamnya maupun jenisnya, untuk dituntut pelaksanaan penilaian secara sinambung dan penggunaan bermacam-macam teknik pengukuran. Yang kedua, harus dibedakan peskoran atau scoring dan penilaian atau grading. Yang ketiga yaitu dalam pemberian nilai
hendaknya diperhatikan adanya dua macam orientasi, penilaian yang norms referenced dan criterion referenced. Prinsip yang keempat, kegiatan pemberian nilai ini hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Prinsip yang kelima adalah penilaian harus bersifat comparable. Yang keenam, sistem penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri. Materi berikutnya yaitu langkah-langkah menilai. Langkah-langkah menilai di sini kami bagi menjadi 3 prosedur. Yang prosedur pertama yaitu pengukuran dan penilaian, yang kedua pengukuran fase penilaian dengan berbagai variasi, dan yang ketiga menggunakan teknik statistik. Sekian video penjelasan materi dari kelompok 8. Sampai bertemu di semester berikutnya. Stay safe guys. You didn't know me, all you wanted was a kiss.